Nah, coba lihat nih, berapa tadi kelebihannya? 5 kelebihannya. Amal yang paling baik. Oh, kenapa pula zikir bukan salat? Bukan zakat, bukan haji? Jangan salah paham. Dari segi hukum, salat wajib, zikir sunnah. Dari segi hukum, haji wajib, zikir apa lagi? Puasa Ramadan wajib, zikir. Tapi dari segi keutamaan, bukan segi hukum nih, bukan. Dari segi keutamaan, zikir lebih afdal daripada salat. Zikir lebih afdal daripada haji. Ingat, jangan salah paham nih ya. Bukan berarti saya nyuruh ndak salat. Hati-hati nih. وسر الأسرار وترياك الأغير مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya, sehingga pada subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, muzakarah kita, panduan kitab Bidayatus Salikin ya. Masuki bab yang berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang keutamaan daripada zikir ya, keutamaan zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jum'ah ya, ayat 10. Wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini diambil penggalan dari ayatnya yang sering dibaca pada hari Jumat. Fa idza qudis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Begitu firman Allah. Apabila kalian telah menyelesaikan salat Jumat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, beraktivitas lagi lah. Dapat pesan Allah, wa dzkurullaha katsira. Dalam beraktivitas pun disuruh zikir. Jadi kembali kepada firman Allah. Allah menyatakan, fa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila kalian telah menyelesaikan salat Jumat, maka bertebaranlah di muka bumi, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Cuman pesan Allah, wa dzkurullaha katsira. Zikir kepada Allah yang banyak. Ingat tuh. Kapan tuh? Waktu beraktivitas cari rezeki pun suruh zikir. Zikir yang mana tuh? Zikir khafi, jangan zikir jahar. Nanti di pasar la ilaha illallah, lah bingung apa pasar. Ya. Nah, jadi zikir itu tempatkan memang pada tempatnya. Kalau berjamaah, jahar dan khafi. La ilaha illallah ya, semampu kita lah, mau 200, 300. Nah, zikir khafi diperbanyak. Tempat salat, di luar salat, beraktivitas, Allah suruh zikir. InsyaAllah orang zikir tak akan salah cari rezeki ya. Orang lain tak memilih dan memilah, semuanya boleh, kita tak boleh. Kita yang diperintahkan Allah saja yang kita ambil. Jadi orang berzikir insyaAllah ngambil rezeki itu yang betul, yang perintah Allah. Yang dilarang Allah tidak mungkin kita ambil. Maka hati-hati, beraktivitas pun suruh zikir.
Kenapa orang banyak salah mencari rezeki? Kerana lupa, lalai kepada Allah. Nah, orang berzikir tak boleh. Untuk makan kita pun kita jaga. Tak boleh sembarangan kita makan. Maka perintah Allah, wadhkurullah katsira, zikirlah yang banyak. Kalau kau zikir yang banyak, apa yang kau dapatkan? La'allakum tuflihun, pasti kau beruntung. Yang bilang siapa? Allah yang bilang. Mau tak dapat keberuntungan? Mau. Kalau keberuntungan dari Allah berarti besar. Besar berarti. Kalau orang bilang, untung Pak Ustaz ni, dapat apa? Untung menurut makhluk tidak seberapa. Untung menurut Allah tu besar. Kalau Allah bilang janji kita pasti beruntung, insya-Allah kita beruntung. Yang penting jangan kita ragu dengan Al-Quran ini. Al-Quran yang bilang tu Allah, yang menciptakan langit dan bumi bilang, banyak-banyak kau ingat aku, kata Allah, pasti kau beruntung. Masa kita tak mau? Allah suruh kita beruntung. Kenapa orang banyak kerugian? Kerana tak mau dengar Allah. Jadi zikir ini benteng kita, insya-Allah. Apapun aktivitas kita disuruh banyak berzikir. Orang berzikir pasti banyak keuntungannya. Nah, maka dari itu orang-orang yang beriman, yang tentram hatinya adalah orang-orang yang banyak mengingat. Udah dapat keberuntungan, hati pun tenang. Tenang nih Pak, semuanya jadi indah. Siapa yang hatinya tenang, semuanya indah, seperti surga dunia ini. Kalau hati tenang. Tapi kalau hati gelisah, susah. Walaupun banyak duit. Banyak duit, hati gelisah, susah, tak ada nilainya. Tapi kalau hati tenang, biar rezeki pas-pasan Pak, seperti di surga kita dunia ini. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, kata Allah, orang berzikir tu hatinya tenang. Kalau betul zikirnya. Ikut aturan guru kita. Guru kita sudah pengalaman. Dia sudah melalui semua ini, bahkan bukan lagi tenang, dia dekat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini resepnya nih, dikasihkan dengan kita ini supaya kita pun mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jalani, sambil kau beramal, minta kepada Allah. Allah marzuqni kama razaqtahum. Ya Allah, rezekikanlah kepada aku apa yang pernah kau berikan kepada guru-guru kami, ya Allah. Gitu doanya. Abdul Qadir mengajar begitu. Berikan aku, ya Allah, sebagaimana kau berikan kepada guru kami. Yang dia banyak berzikir, dekat dengan engkau, tenang hatinya dan mengenal kepada engkau. Itulah surga dunia yang tak bisa diungkapkan. Jadi orang dekat sama Allah seperti surga dunia ini. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini hadis ini kalau kita renungkan betul-betul, kalau masih orang meninggalkan zikir, berarti itu orang meremehkan agama. Coba lihat apa kata Nabi SAW. Kata Nabi, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Kata Nabi, apakah aku perlu beritahu kepada engkau suatu amalan yang paling baik? Ayo, kita disuruh beramal sama Nabi, tapi ada amalan yang paling baik. Ingat tu, satu amal yang paling baik. Yang kedua kata Nabi, wa azkaha inda malikikum, dan dia lebih suci di sisi Tuhanmu. Jadi amalan yang paling bersih inilah dia, yang paling suci di sisi Tuhanmu. Yang ketiga, wa arfa'aha fi darajatikum, dan mengangkatkan derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa khairir wa khairul lakum min infaqiz dhahab wal waraq, dia lebih baik daripada engkau menginfakkan emas dan perak. Pernah tak bersedekah dengan emas? Geleng kepala banyak. Lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Yang kelima, wa khairul lakum min an talqaw aduwakum, dia lebih baik daripada kalian waktu jihad bertemu dengan musuh kalian. Wa tadribu a'naqahum, yang kalian memenggal mereka.
Wa yadribu a'naqakum, dan mereka juga memenggal leher kalian, saling membunuh dalam peperangan fisabilillah. Kira-kira kalau fisabilillah meninggal di mana? Syahid, tempatnya surga. Orang jihad syahid, tempatnya di surga. Tapi Nabi bilang ada lagi amalan yang lebih baik daripada ini. Qalu, sahabat kata, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, kami kepengen tahu apa amalan seperti itu yang luar biasa itu ya Rasulullah. Qala zikrullah, kata Nabi, singkat saja, zikir kepada Allah. Cuma zikirnya harus ada hasil, ikut guru. Bukan zikir mulut hati lalai. Tahap awal tidak masalah, tapi istiqamahkan sehingga mendapatkan hatimu betul-betul ingat kepada Allah. Ingat tu berarti tak lupa. Nah, coba lihat ni, berapa tadi kelebihannya? 5 kelebihannya. Amal yang paling baik. Oh, kenapa pula zikir bukan salat, bukan zakat, bukan haji? Jangan salah faham. Dari segi hukum, salat wajib, zikir sunnah. Dari segi hukum, haji wajib, zikir apa lagi? Puasa Ramadan wajib, zikir. Tapi dari segi keutamaan, bukan segi hukum ni, bukan. Dari segi keutamaan, zikir lebih afdal daripada salat, zikir lebih afdal daripada haji. Ingat, jangan salah paham ni ya. Bukan berarti saya nyuruh tak salat. Hati-hati ni. Ini kan susah salah paham ni. Ada orang, maaf dulu saya belajar, dia bak seperti wali Allah. Bak seperti, bukan betul. Pegang tasbih, ngomongnya tasawuf tentang Allah dan sebagainya. Cuma satu tak kena saya. Kopinya satu teko tu. Kopinya banyak, ngomongnya tak putus. Lalu dia berkata, bertafakur tentang kebesaran Allah 1 jam lebih baik daripada ibadah setahun, kata dia. Akhirnya tak salat, tafakur ya dia. Ini salah paham. Ini salah paham. Ulama menjelaskan, bertafakur tentang kebesaran Allah lebih baik daripada salat sunnah setahun, bukan dibandingkan salat fardu. Salat fardu tu asas, pondasi, tak bisa ditinggalkan. Salah paham, tak salat dia, tafakur saja di sana dia. Udah syaitan pun masuk, sesat dan menyesatkan. Maka ulama menyatakan dibandingkan salat sunnah, tafakur bisa cepat Pak menumbuhkan iman. Dibandingkan salat sunnah belum tentu kita dapatkan itu. Itu maksudnya. Begitu juga ini ya, jangan salah paham nih. Saya memandang dari segi keutamaan, bukan hukum, bukan. Kalau hukum salat wajib, haji wajib, puasa Ramadan wajib, zakat wajib, itu tidak kita pungkiri, itu asas agama. Tapi dari segi keutamaan, zikir lebih. Apa sebab? Allah bilang dalam salat, aqimus salah li zikri. Ingat tu, dirikan salat untuk zikir. Allah minta salat kita ni ingat kepada Allah, bukan lalai. Itu maksudnya tu. Nah sekarang pertanyaannya, selama ini salat kita ni zikir atau lalai? Jangan disebut, masing-masing tahu. Ayo, waktu takbir Allahu Akbar, ingat Allah atau ingat yang lainnya? Nah kalau ingat yang lainnya, ulama bilang zikirlah, nanti dibantu dalam salat, lambat laun jadi zikir salat itu, bukan lalai lagi. Jadi kita kepengen ibadah kita nilainya zikir. Waktu kita sedekah, zikir.
Waktu zakat, zikir. Apa maknanya? Orang berzikir, dia akan bersyukur kepada Allah. Dia sadar, ini harta dari Allah, kembali kepada zikir itu mah. Siapa yang bersedekah seperti ini, zikir dia. Puasa Ramadan juga begitu. Tubuh dia kuat, rohnya kembali ingat kepada Allah. Coba orang Ramadan begitu takbir Idul Fitri, Allahu Akbar, Allah, hati semangat. Apa sebab? Jadi zikir hatimu dengan kebesaran Allah dengan puasa Ramadan itu. Haji apakan lagi dah? Pergi ke Mekah, tawaf di Ka'bah, kembali ingat kepada. Jadi kalau zikir dibetulkan, semua ibadah jadi zikir. Abu Yazid Al-Bustami, pertama aku pergi haji, aku tawaf di Ka'bah, aku memandang Ka'bah dan aku tak memandang Tuhannya Ka'bah. Ingat ke lalai itu? Lalai. Abu Yazid pun seorang wali besar, pertama hajinya pun seperti itu. Hanya putar di batu segi empat, tapi tak ingat Allah. Aku ikut latihan dengan guruku, riyadhah, membersihkan diri, banyak zikir, salat malam dan sebagainya. Pergi haji yang kedua, aku melihat Ka'bah dan aku melihat Tuhannya Ka'bah. Dua-duanya dapat, Pak. Dah bagus dah tu dah. Terus lagi dari riyadhah, ikut gurunya sekian tahun. Pergi haji yang ketiga, dia bilang apa? Aku hanya melihat Tuhan Ka'bah dan aku tak lagi melihat Ka'bah. Hatinya sudah fokus kepada Allah. Masya Allah, ini ilmu zikir ini kalau kita pahami betul, menjadikan semua amal menjadi baik. Orang impak, Pak, kita tak pernah impak emas kan? Pernah tak? Tak pernah. Paling duit ya 100 ribu, 50 ribu. Betul ke tak betul? Begitulah, dia standar-standar ya. Coba cabut cincin ni, kasihkan orang. Cabut gelang ni, cabut cincin, cabut gelang, malam nyesal, malam tak tidur. Kenapa betul aku mudah mengeluarkan gelang? Kenapa aku lepaskan cincin? Mulai bingung. Karena bersedekah di depan orang. Kok di depan orang terpaksa tak? Ikhlas tak? Itulah dia ibadah terpaksa namanya. Tapi kalau zikir tidak dipaksa lagi dan memang mau bersedekah, bahkan zikir lebih afdal daripada impak emas dan perak. InsyaAllah. Lebih suci di sisi Allah. Cepat atau lambat, suci hati kita, bisa dekat dengan Allah. Apalagi mengangkat derajat. Itulah dia jadi orang yang mulia. Salawat kita pun salawat mengangkat derajat. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Kita kepengen derajat kita naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kalau mau derajatmu naik, amalannya zikrullah. Ya, ini hadis, Pak, dipakai hujah bagi ulama. Siapa yang mendengar hadis ini dan dia tak mengamalkan, termasuk meremehkan agama. Kerana semua amal menjadi baik sebab zikir, dan yang lain amal kalah keutamaannya dibandingkan dengan zikrullah. Nabi jawab pendek saja, zikrullah, kata Nabi. Itulah amal yang paling baik. Jadi kesimpulannya, jamaah sekalian, zikir ini kenapa jadi baik? Kena melepaskan semua penyakit hati. Orang beramal kalau penyakit hati masih banyak, amalnya ditolak sama Allah. Tapi siapa beramal dengan hati yang bersih, insya-Allah imannya mantap, semua amal menjadi mahal. Ini seorang ulama berkata, yaitu Abdul Wahab Sya'rani. Abdul Wahab Sya'rani seorang sufi besar di Mesir, ulama lagi. Dia mengarang kitab banyak sekali, kitab beliau. Apa kata beliau? Wa'lam, ketahuilah, anna bimudamawati zikrillah, sesungguhnya dengan mendawamkan senantiasa zikir. Ini ingat nih jamaah, jangan hari ini berzikir, nanti kapan lagi subuh Selasa yang akan datang, setiap subuh Selasa jangan berzikir, tak jadilah ni.
Ulama bilang siapa mendawamkan senantiasa zikir berjamaah maupun sendirian, ikut ketentuan guru kita. Tahmadul amradul batinah, maka dia akan memadamkan penyakit batin. Jadi zikir memadamkan penyakit batin. Tapi ingat, pukulannya ke batin. La ilaha illallah, pukul di hati ini. Inilah penyakit di sini ini. Pukul dia kuat. Jangan ragu dia. La ilaha illallah, hantamkan dia tu. Pukul dengan keras dia. Kerana di sini salah penyakitnya. Nah, zikir yang dawam senantiasa insya-Allah akan memadamkan penyakit batin. Seperti apa? Min kibrin, sifat sombong hilang. Kok ada sombong, surga tak masuk. Jangankan amal, surga tak masuk. Oh, saya udah salat dengan Allah, udah banyak ibadah ni, tapi sombong tak hilang, tak masuk surga. Walaupun pakaian seperti saya ni, pakai gamis, pakai kopiah, sombong masih ada, belum tentu masuk surga. Tidak akan masuk surga kata Nabi orang yang di hatinya ada satu zarah sifat kesombongan. Apa tu sombong? Merasa lebih baik dari orang lain, tu sombong bang. Bukan sombong tu jalan bergagah gini. Nah, terbetik di hati aku lebih baik dari si anu, dah kena penyakit sombong. Apa lagi? Wal ujubin, ujub, merasa heran dengan dirinya. Aku bisa beramal banyak, orang lain belum bisa macam aku. Ayo, hati-hati. Aku dah haji dah 4 kali, umrah 16 kali. Jadi Haji Muhyiddin. Masih ingat ke Haji Muhyiddin? Tak disebutkan undangan nama haji, tersinggung dia. Aku dah 4 kali dah haji, masa undangan tak ada? Penyakit semua ni bang. Ya, penyakit. Merasa heran dengan diri. Aku lebih, aku bisa, orang lain tak bisa. Ujub nama itu. Heran dengan diri. Apalagi wariain kata dia. Riak senang diketahui orang. Hilang tu kalau zikir, insya-Allah. Tak lagi mengharapkan pandangan orang. Pandangan Allah saja. Orang mau memuji, mau tidak memuji, menyanjung atau merendahkan sama saja. Yang penting Allah saja. Ilahi anta maksudi. Apalagi wahasadin, sifat dengki pun hilang. Otomatis nih zikir kontinu, keluar penyakit ni semuanya. Apalagi nak iri sama orang? Iri, habis amal kita. Seperti api makan kayu kering kata Nabi, habis amal kita. Apalagi wasu'izan, buruk sangka hilang. Jangankan dengan Allah, dengan manusia pun hilang buruk sangka. Pelan-pelan akan hilang dengan sendirinya. Apalagi wahaqdi, walhaqdi itu dendam. Pernah dizalimi orang, hati tak dendam lagi dan mudah memaafkan. Ini dua biasa zikir ni. Ini pakaian para wali ni. Mana tanya wali-wali itu? Ada dah sifat dendam? Tak ada dia. Kalau masih sifat dendam bukan wali dia. Wali murid. Bukan wali Allah. Ciri-ciri wali itu apa? Ada orang tanya sama sama guru Ijai, Abbas Kumpul di Banjarmasin. Kan ditanya, apa ciri kekasih Allah tu? Wahai guru, kata dia, orangnya pemurah dan tidak pemarah. Ya, sama orang suka sedekah dan dia tak pernah marah. Sabarnya kuat, hati sudah mantap. Ayo, siapa tak senang punya kawan ni, punya dua sifat ni? Pemurah lagi. Aduh. Jamin terus ni. Mana-mana jalan disuguhi terus. Makan apa? Makan apa? Ayo makan. Oh, senangnya. Tapi kalau kawan begini, tahu gini? Susah. Ngandalkan orang lain yang jamin. Dia tak pernah keluar. Tapi kan giliran dia mulai banyak alasan. Mulai banyak alasan. Kedua, dia tak ada pemarah. Kan senang hati kita. Ya, tak ada pemarah, tenang ya dia.
Masya Allah. Itu ciri-ciri wali Allah. Apalagi wa ghillin. Nah, kedengkian sama tadi itu. Apalagi wa hubbil Muhammadah. Wa hubbil Muhammadah. Apa itu hubbil Muhammadah? Sifat senang dipuji hilang. Ya. Sifat dipuji hilang. Orang muji malah dia risih pula. Jadi begitu dipuji, risih hati dia. Dia tak senang dipuji. Ini penyakit-penyakit yang merusak amal. Tapi insya Allah hilang, kata ulama, kalau kau continue berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, mudah-mudahan penyakit ini semuanya hilang dan kita mendapatkan amal yang terbaik yang dijanjikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekali itu, mudah-mudahan dapat dipahami. Dia sama dengan ayat yang menyatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sama tu. Yusabbihi bil asyi wal isyraq. Sucikanlah Allah pada waktu pagi dan waktu petang. Sebutlah Allah, sucikan Allah pada waktu pagi dan petang. Apa maknanya? Bukan dua tempat saja. Pagi berzikir sampailah petang. Petang berzikir sampai hakikat zikir tak putus sebenarnya. Itu maksud Allah Subhanahu Wa Taala. Tasbih termasuk zikir. Termasuk zikir. Cuma kita kembali kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi bilang? Abdalu zikri. Kita ngambil yang paling abdal, yang ngambil induk. Amalan kita ni ngambil induk-induknya. Bukan kita membuang, tak. Mengambil induk-induk. Induk zikir. La ilaha illallah. Induk salawat mana? Salawat Ibrahimiyah tu induknya. Kan itu dari Nabi SAW. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Sampai fil alamina. Itu ada dalam zikir kita tu, terakhir tu. Kemudian apa lagi? Induk Al-Quran apa? Al-Fatihah. Yang kita baca Al-Fatihah, Al-Fatihah itu induk Al-Quran. Timbangannya berat. Makanya kalau ngirimkan pahala bacaan kepada siapa kita tuju, Al-Fatihah. Kenapa? Timbangannya berat. Seperti Ummul Quran, seperti Ummul Kitab, Al-Fatihah 30 juz. Qul huwallahu sepertiga. 3 kali menyamai hatam. Tapi Al-Fatihah sekali saja. Dia seperti membaca seluruh Al-Quran. Jadi kita tidak membuang itu. Kita ngambil induk-induknya. Ambil induk zikir. La ilaha illallah. Itu yang diperbanyak. Tapi tidak menutup kemungkinan kita membaca yang lain. Seperti khataman. Ada istighfarnya, ada salawatnya. Qul dibaca, Al-Falaq dibaca, Alam Nasrah dibaca. Salawat yang paling banyak kepada Nabi SAW. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Kumpulan khataman yang setiap minggu yang kita laksanakan. Kalau kami itu malam Jumat di rumah pengajian. Di sini malam Ahad kemarin. Di sini khataman. Khataman itu tidak. Itu kumpulan-kumpulan zikir semuanya dikumpulkan. Tapi ingat untuk khataman. Tapi diperbanyak la ilaha. Kan itu lebih ampuh untuk membersihkan hati. Ya, itu paling ampuh. Jadi hakikat zikir tak putus. Nanti zikir, sebenar-benar zikir, kita tak mau lagi lupa dengan Allah. Itu Ustaz Ali ngomong sama saya. Saya nonton bola ingat Allah, kata dia. Coba bapak nonton bola. Gol langsunglah. Hilang Allah, kata dia. Dia tidak bisa, dia bilang. Mata bisa memandang, tapi hati tak bisa putus dengan Allah. Itu hakikat zikir. Nanti zikir seperti itu, Pak. Kita tak mampu lagi menolak hati ini. Dia maunya ingat Allah saja. Itu satu titik nanti itu akan sampai bagi orang yang mendawamkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah begini, Pak, meninggalnya husnul khatimah, mana mau lupa lagi? Yang ini sekarang maaf orang mau meninggal capek banget menalkinnya, belum tentu keluar. Kalau dia tak mengamalkan zikir susah juga. Tapi kalau pengamal zikir, keluar dia. Kita talqin keluar. Nabi meninggal tak berani sahabat menalkinkannya. Keluar sendiri Nabi. Mana berani menalkin sahabat mau menalkin Nabi? Abu Bakar As-Sibli, murid Imam Junaid. Begitu mau meninggal, datanglah kawan-kawannya ini. Sama-sama sufi.
Kawannya pun menyatakan, takkan mungkinlah Abu Bakar ini tak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi sunnah talqin, Nabi perintahkan talqin ngambil zikir waktu hidup, tapi menjelang kematian talqin juga. Laqinu mautakum, talqinkan orang menghadapi kematian. Ditalqinlah dengan teman-teman itu. Ya Abu Bakar, ingat gitu dia. La ilaha illallah. Diam dia. Tak ada ngomong, tak ada apa, diam. Kawannya bilang lagi, la ilaha illallah. Diam dia. Sampai 3 kali, baru dia menjawab. Apa jawabannya? Kullu baitin anta hadiruhu laysa muhtajan ila suruji. Apa tu? Apa dia ucapkan, Pak? Dia bilang, setiap rumah yang kau hadir ya Allah, tak perlu lagi penerang. Mana rumah Allah? Qalbun mu'min baitullah. Hati orang mukmin rumahnya. Dia bilang, setiap rumah yang kau hadir ya Allah, artinya Allah hadir di hati dia, tak perlu lagi penerang. Talqin itu penerang, Pak. Talqin itu ibaratkan pelita untuk menerangi hatinya supaya bisa jawab. Tapi dia bilang, hati aku sudah terang menderang, tak perlu lagi talqin. Ayo, ini lampu ni, bawa lilin. Mana kuat cahayanya? Bawa lilin, Pak, di bawah lampu ni. Mungkinkah muncul kekuatan lilin? Redup dia, Pak. Begitulah dia. Pelita datang, talqin la ilallah, tapi hatinya terang menderang. Itulah orang-orang dekat sama Allah seperti itu dia. Ya, tapi kita taklah seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.